Tapi kenapa Allah nyuruh kita beribadah kepadanya gitu? Kenapa Allah nyuruh kita untuk beribadah kepada Allah? Karena justru Allah sayang sama hambanya. Karena agar hambanya tidak menyembah makhluk lain. Contoh misalnya manusia disembah, manusia bisa berbuat zolim. Betul. Yang mana itu bisa jadi dia nanti jadi otoritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua majikan duit. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan yang sehat, rezeki yang lancar, semua dipermudah, semuanya dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar nih semuanya ya? Mudah-mudahan baiklah intinya. Yang udah pada ganteng, yang udah pada cakep, yang udah pada wangi, ya kan, lagi rebahan, tonton, jangan lupa gitu, klik subscribe, klik like-nya, klik komennya, dan juga bagiin ke teman-temannya. Oke. Ketemu lagi bersama kita Al-Mukarram Syekhul Kiram, Bapak Denny Ramadan, dan dengan saya hamba Allah. Ya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang cukup membingungkan ya, karena di sini ada dua hal yang penting, yang mana yang lebih diprioritaskan. Karena gini, gue pernah ngebaca kalau yang diprioritasin wanita hamil sama lansia tuh. Iya bener, sama kursi prioritas dia. Betul. Ini beda. Ini biasanya di busway ya, atau di kereta. Iya, di kereta benar. Kalau yang prioritas biasanya tuh yang kartunya bagus, tabungannya banyak. Iya, itu juga. Itu juga. Tapi bukan juga. Tahu yang punya nasabah prioritas naik kereta kan? Oh iya betul. Saya juga. Iya, yang punya lansia juga. Udah, kita balik lagi dah. Yang itu tadi apa tuh? Nah, jadi gue pernah baca nih Pak. Jadi gue juga pernah, jangan sombong. Ya enggak, gue bukan pamer ini. Gue pernah baca. Gue pernah baca manusia itu sekarang ya dikelilingi oleh hukum, kayak aturan negara, aturan agama, dan lain sebagainya. Dan yang gua timbul pertanyaan baru itu adalah, lebih tinggi mana ya kedudukannya antara kemanusiaan dan agama? Menurut lu deh? Kalau menurut gua sih itu sebetulnya berkesinambungan sih. Gitu. Iya, dalam arti saling berkeikatan lah, berkaitan. Berkaitan. Karena memang agama itu biasanya mengajarkan hal yang baik, pasti mengajarkan yang hal baik, mengajarkan hal yang baik lah. Betul. Dan hal kemanusiaan itu kan hal yang baik. Dan biasanya agama itu di dalamnya ada kemanusiaan. Gue salah satunya ambil contoh agama Islam lah, karena agama gue Islam kan. Iya sama. Islam itu sombong lu. Iya oke. Maaf. Jadi kalau Islam itu kan sebenarnya agama yang orientasinya justru kemanusiaan. Betul. Karena kayak misalnya apa ya istilahnya, cinta damai dan Allah itu kan nggak butuh agama, maksudnya ibadah dari hambanya kan. Ibadah kita nih Allah nggak butuh kan. Nah, tapi kenapa Allah nyuruh kita beribadah kepadanya gitu? Kenapa Allah nyuruh kita untuk beribadah kepada Allah? Karena justru Allah sayang sama hambanya. Agar hambanya tidak menyembah makhluk lain. Contoh misalnya manusia disembah, manusia bisa berbuat zolim. Betul. Yang mana itu bisa jadi dia nanti jadi otoriter, lu nindas lu gitu kan. Manusia wajar, kayak Firaun, kayak Namrud lah contohnya kan. Nah makanya Allah itu menghindarkan kita supaya kita nggak menyembah ke manusia nih. Karena emang nggak patut disembah, nanti lu jadi kecewa. Dan itu kan sama aja berarti kemanusiaan ujungnya gitu. Ya, benar. Agar tidak ada penindasan, kezoliman, ya kan. Masya Allah, kajian hari ini. Iya, kok saya ketempelan gue. Terus kayak gitu ya? Iya. Salah. Iya kayak gitu. Bener. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Iya sama sih. Kalau gue pribadi, gue ngerasa memang agama ini kedudukannya, stratanya aja. Asik, oke. Stratanya itu lebih tinggi daripada kemanusiaan, karena ya tadi lu bilang benar. Karena agama ini mengatur seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia agar supaya menjadi kemanusiaan.
Iya, iya. Iya nggak sih? Iya, tapi kalau menurut gua beda nih antara agama dan keberagamaan. Oh ya benar. Kalau keberagamaan, Ya, artinya adalah hal-hal berbau agama. Ini pandangan gue ya. Jadi kalau kemanusiaan di atas keberagamaan. kemanusiaan di atas keberagamaan. Iya. Dalam arti ketika ada dua hal, yang satu misalnya tentang kemanusiaan dan satu tentang keberagamaan, yang kemanusiaannya dulu yang diutamain. Karena? Ya karena memang seperti itu. Contoh nih, gue kasih contoh. Misalnya ada orang mau pergi haji. Kan orang nggak boleh pergi haji sampai dia bisa memastikan keluarga yang dia tinggalin bisa makan, bisa hidup dengan layak, ya kan? Itu kan kemanusiaannya di situ. Kemanusiaannya di situ. Artinya kemanusiaannya diutamakan dulu kan, Baru keberagamaan. beragamaannya. Tapi bukan berarti di atas agama, karena agama yang justru mengajarkan tentang kemanusiaan gitu. Luar biasa. Itu yang gua juga sering-sering dengar lah dari beberapa para tokoh gitu. Para asatid. Iya, para asatid yang gua juga setuju gitu. Bahwasanya emang kayak gitu. Tapi kalau misalkan ya, ada ideologi baru kalau misalkan kemanusiaan itu lebih tinggi dari agama. Itu gimana pandangan lo? Kalau menurut gua sih nggak bisa seperti itu juga, karena kemanusiaan tanpa agama bisa jadi malah keluar jalur. Misalnya dia jadi menghalalkan pernikahan sesama jenis dengan dalih kemanusiaan. Tapi kan ini keluar dari jalur agama kan? Ya berarti maksud gua adalah nggak bisa dipisahin gitu loh. Dalam arti agama tetap harus gimana ya? Karena agama yang mengatur kemanusiaan itu sendiri. Tadi lo bilang yang mengatur hidup manusia, dengan agama kan dengan jadinya kehidupannya jadi lebih baik dan lain sebagainya gitu. Iya sih, emang benar. Itu gue juga setuju. Cuma ada lagi nih Ji. Ada statement gue pernah baca Ji. Menjadi orang baik itu nggak perlu berlandasan dengan agama atau percaya Tuhan. Menurut lu statement itu gimana? Iya, itu bisa juga benar sih, karena kan baiknya untuk siapa dulu nih? Untuk manusia kan? Yang jelas untuk manusia juga, untuk dirinya juga. Untuk dirinya. Mungkin itu bisa diajari dengan yang namanya ada etika, ada adab yang kita pernah bahas dulu kan. Adab dan akhlak ya. Adab dan akhlak. Kalau untuk ibaratnya agama yang menyempurnakan kebaikan itu gitu. Oke, paham. Karena ini ada orang baik, ada orang bener. Ini ada orang baik tapi nggak bener tuh ada gitu. Ada. Seperti Anda. Seperti Anda ya. Ada gitu kan. Orang ini baik, cuman belum tentu benar. Iya, bisa jadi. Iya, soalnya kadang nih ya, untuk info kalian semua aja nih ya, kadang nih otak sama gerakan badan itu nggak sinkron dia. Dia misalkan mau minta pensil, dia ngomongnya gue mau minta sedotan dong gitu. Kan sama-sama lurus panjang gitu. Iya benar, sama-sama lurus. Iya. Cuma kenapa bisa meleset gitu loh? Ya manusia kan juga berbuat salah. Benar, kan? benar. Gitu. Nah agama lah yang membenarkan itu. Iya. Maksudnya agama yang mengcover itu. Ya? Mengcover. Maksud gue adalah agama itu yang ibaratnya apa ya? Upgrade-nya lah. Jadi misalnya udah baik nih, bisa jadi lebih baik lagi kalau selama pengaplikasiannya benar gitu. Karena zaman sekarang banyak juga yang ibaratnya menghilangkan kemanusiaan dengan dalih agama tuh banyak. Oh iya, ada. Nah itu yang menurut gue juga kurang tepat. Itu beredar loh. Iya, itu yang salahnya tuh kayak gitu. Padahal agama ini kan orientasinya adalah kemanusiaan. Iya, betul. Bukan berarti dengan dalih agama lu menghilangkan kemanusiaan. Itu, iya, nggak bisa kayak gitu loh. Dan juga memang ada di beberapa orang ya, terutama orang yang kecemplung nyebur di dunia politik. Ada yang gue setuju, kalimatnya kayak gini. Sebenarnya yang mau merusak seni politik itu adalah agama, karena agama itu membatasi kita dalam berpolitik. Gue setuju. Agama itu menjadi batas politik karena memang agama itu sendiri adalah batas. Iya nggak? Iya. Agama itu adalah batas. Ini nggak benar, ini benar. Silakan ambil. Menurut gue gitu. Dan itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Karena kalau misalnya tidak dibatasi bisa jadi bablas dan nanti menghilangkan kemanusiaan itu sendiri.
angin ya? Bablas. Bisa itu beda lagi. Ya, beda lagi. Ya, anggaplah dulu zaman dulu kan Rasulullah juga berperang. Ya. Tapi kan itu perangnya sebenarnya untuk ibaratnya kesejahteraan juga kan, untuk kemanusiaan juga bisa dibilang. Coba misalnya nggak ada agamanya, pasti brutal. Dalam arti kan ketika berperang pun Rasulullah banyak aturannya juga kayak misalnya musuh yang udah nggak berdaya nggak boleh lu serang, nggak boleh nyerang orang tua, anak kecil. Coba misalnya tidak dibatasi dengan agama, semua juga ibaratnya ditebas gitu. Benar. Bisa dibilang. Malah justru itu yang anarkis. Iya. Itu yang seperti itu. Karena datangnya agama untuk mengatur bagaimana cara berperang. Ya. Maka dari itu berperanglah dengan cara yang sudah ditetapkan ketentuannya sama Allah. Betul. Kan gitu. Waktu itu yang kita bahas soal Isra Mi'raj juga gue pernah ngomongnya dihimpit ya? Iya enggak, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kan. Keji ini. Iya, keji mungkar ini. Artinya outputnya adalah kemanusiaan, untuk kesejahteraan gitu. Untuk kedamaian, untuk kebahagiaan manusia. Betul. Jadi benar. Jadi gimana ya kalau misalnya dibilang agama atau kemanusiaan yang lebih tinggi, menurut gua saling berkaitan sih. Iya, memang. Karena agama ini masuk ke dalam agama ini mewadahi dan ibaratnya agama juga outputnya itu kemanusiaan gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Jadi yang mengatur di mana untuk kesejahteraan kemanusiaan juga gitu. Tapi kalau di jalan yang ngatur beda, lampu lalu lintas. Iya, itu mah terserah orang yang mau diatur apa enggak kan. Oh iya, benar. Kalau ada sih yang lampunya warna merah malah jalan hijau malah berhenti. Ada juga, tapi kalau yang ada juga tuh lampu merah deket rumah gua, apa namanya? Nggak jadi dah. Itu takut. Enggak. Lampu merahnya udah nggak ada gitu. Oh iya, tiba-tiba hilang aja gitu. Tiba-tiba hilang aja. Bukan kita takut, nggak takut, cuma hilang aja. Hilang. Tiba-tiba hilang. Jadi kayak ngerem sendiri. Ya iyalah, kalau ada lampu merah yang ngerem gua. Iya, kan harus berhenti. Bener, betul. Iya. Jadi ngerem. Iya. Baik itu kendaraan maupun omongan ya. Bisa. Benar. Gitu. Ya, mungkin kayak gitu sih. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pemikiran lain, pendapat lain, boleh juga di komen. Dan gue juga nggak bilang pendapat gue benar gitu ya. Kita sharing aja yang menurut gue seperti ini dan yang gue tahu pun seperti ini gitu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat beda, gue nggak masalah juga gitu. Ya, siapa tahu bisa memberikan kita sesuatu hal yang kita tidak pikirkan. Betul. Mungkin out of the box lah. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman di episode kali ini. Jangan lupa juga gue ingetin lagi buat subscribe, like, share, komen. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh juga disebar ke teman-temannya, keluarganya dan lain-lain lah pokoknya. Viral boleh. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton ya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.